Halo guys, kembali lagi di channel Juri Siar. Oke, kali ini kita masih berada di Kabupaten Goa. Kita mau mendatangi salah satu tempat bersejarah. Sekaligus tempat ini adalah salah satu ikon dari Kabupaten Goa ini yang biasa disebut dengan Balak Lompoa. Buta Goa kala piranta, makna sana buta masunggu, anjo tuma butana tuturi pangadang. Oke, sebelum video ini berjalan, saya minta kepada seluruh teman-teman yang nonton video ini untuk menekan tombol subscribe, tombol merah di sebelah kanan HP kalian jika kalian belum menekannya. Oke, kita langsung let's go Balak Lompoa. Oke guys, kita sudah berada di Balak Lompoa di belakang. Oke guys, berbicara tentang Balak Lompoa ini, Balak Lompoa itu berasal dari bahasa Makassar atau dari bahasa Bugis Makassar. Balak itu yang artinya rumah, kemudian Lompoa yang artinya adalah besar. Jadi Balak Lompoa itu artinya rumah yang sangat besar. Nah, ini rumah ini juga kita lihat di belakang kita, memang layak ketika rumah ini diberi nama dengan Balak Lompoa ini. Karena dari segi bentuknya saja rumah ini sudah sangat besar sekali. Kita lihat guys. Sekarang kita berada di bagian dasar atau di bawah rumah Balak Lompoa ini atau rumah adat Kabupaten Goa ini. Ini guys, kalau kita lihat dari segi tiang atau tiang dari rumah Balak Lompoa ini, rumah adat ini besar sekali guys. Dari sekitar 2 jengkal, 2 jengkal, sana 2 jengkal. Jadi besar sekali. Dan ini kayaknya nggak tahu kayunya dari apa, tapi warnanya dari kayu ini kayu hitam. Kalau kita lihat keras sekali. Kayaknya ini mungkin adalah satu-satunya rumah terbesar di Sulawesi Selatan. Keren guys. Jika kalian mau berkunjung ke daerah Balak Lompoa ini atau rumah adat Kabupaten Goa ini, letaknya tidak jauh. Letaknya berada di daerah perbatasan antara Kota Makassar dengan Kabupaten Goa ini. Jadi letaknya berada di daerah Sungguh Minasa, lah pusat sentral perkotaan dari Kabupaten Goa. Jadi rumah adat Balak Lompoa ini, rumah adat Goa ini berada di daerah di tengah-tengah pusat perkotaan di Kabupaten Goa. Rumah Balak Lompoa ini juga sangat tinggi sekali guys. Kita lihat dari anak tangganya saja sudah berapa puluh anak tangga ke atas. Oke, ini guys, tangganya mungkin ada sekitar berapa puluh anak tangga. Jadi ketinggian dari Balak Lompoa ini ada sekitar berapa meter ini? Kira-kira 4 sampai 5 meter lah tingginya. Oke, selanjutnya kita akan mau ke rumah yang di sebelah. Katanya di sebelah juga nggak kalah keren tempatnya dengan ini, karena di sebelah rumah adat yang di sebelah itu ada tempat museum dari peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kabupaten Goa ini. Oke, lanjut.
Oke guys, ini adalah rumah adat yang kedua atau Bala Lempua ini. Bala Lempua rumah yang kedua ini ada tempat museumnya katanya di atas. Oke, kita mau explore ke atas. Oke, setelah kita sudah ambil tiket untuk masuk ke Museum Bala Lempua ini murah sekali, Rp2.000. Rp2.000. Jadi yang kita bayar ini untuk pemeliharaan di daerah museum ini, karena kita tahu bahwasanya untuk menjaga tempat-tempat bersejarah kayak museum ini sangat susah sekali. Oke, kalau ada uang lebih kita bisa tambahkan guys. Oke, lanjut. Kita sudah berada di dalam rumah adat atau Bala Lempua view yang kedua. Oke, di dalam sini yang pertama kita mau lihat. Oke, ini sebagai tanda bukti bahwasanya Kabupaten Goa itu juga Indonesia. Oke, Indonesia keren, makanya kita mau explore semua dari ujung Sabang sampai Merauke. Oke, lemari yang kedua ini guys, banyak sekali, kita lihat banyak sekali alat-alat atau peralatan-peralatan pusaka dari kerajaan Goa itu. Oke, di sini, nah ini adalah, kita lihat di bawah, peralatan perang, butiran dari peluru. Ini pelurunya guys. Ini peluru dari Miriam tersebut. Di dalam Museum Bala Lempua ini ada silsilah raja-raja Goa, dari raja pertama sampai raja yang keberapa ini. Coba kita lihat. Ini guys. Ini dari raja pertama, kedua. Raja pertama yaitu Tumanurunga, kemudian kedua Karangbajo. Oke, terus sampai ke bawah. Ini silsilah dari kesultanan atau raja-raja di daerah Goa ini. Oke, kemudian di lemari yang sebelah sini, ini banyak sekali foto-foto dari sultan atau raja-raja Goa ini. Ini yang pertama adalah yaitu Sultan Alauddin. Ini banyak sekali guys. Oke, sampai ke daerah sana banyak sekali raja-raja, foto dari raja-raja Goa. Ini di belakang kita guys, ini alat-alat persenjataan ciri khas dari Kabupaten Goa atau di Kerajaan Goa. Ini kita lihat secara dekat. Ini banyak sekali model-model tombak. Oke, selanjutnya view yang selanjutnya ini guys, kayak apa namanya, tempatnya kayak tempat-tempat pesta yang biasa diadakan oleh warga di Sulawesi Selatan. Kita lihat di belakang ada foto dari Sultan Nasruddin bersama di sebelah, mungkin foto keluarga besarnya. Oke guys. Oh, ini foto dari Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididdin. Ini fotonya. Kemudian yang ini foto dari Nasrun Daeng Nawang. Oke, di view yang kedua, yaitu di ruangan yang di sebelahnya, di sebelah. Ini di sini ada benda-benda keramik. Ini kita lihat benda keramik peninggalan dari warga asing, mungkin pada waktu peperangan dulu, yang diabadikan sampai sekarang guys. Ini kita lihat. Oke. Oke, selanjutnya ini adalah alat musik tradisional dari Kabupaten Goa. Nah, ini yang sering digunakan
untuk memainkan musik. Alat musik ini sering digunakan untuk memainkan musik pada zaman kerajaan Goa dan sampai sekarang, guys. Oke. Nah, ini di sebelahnya juga sama. Nah, ini yang sering digunakan pada acara-acara adat, upacara adat di Kabupaten Goa ini. Ini yang sering digunakan alat-alat musiknya, guys. Dalam ini ada sebuah kitab suci Al-Quran yang kita lihat sudah cukup tua kayaknya, guys. Oke. Ini adalah, kita lihat kitab suci Al-Quran di bawah, guys. Itu kita lihat tulisannya, pakaian adat untuk pejabat atau pemimpin keagamaan yang biasa dikatakan dengan dengta kalia. Oke, ini pakaian adatnya yang pejabat atau pemimpin keagamaan pada masa kerajaan Goa dulu, guys. Kita lihat di sini masih ada badinya. Oke. Nah, ini badi yang digunakan mereka untuk berperang. Baju ini yang digunakan oleh panglima perang di kerajaan Goa ini. Nah, kita lihat, guys. Oke, keren. Oke, kemudian view yang terakhir adalah kita bisa melihat baju-baju koleksi baju adat. Ini kita lihat. Jadi model baju adat yang biasa dibilang baju bodoh ya. Ini baju adat yang biasa kalau warga Sulawesi Selatan bilang baju ini adalah baju bodoh yang biasa dikenakan pada saat acara-acara adat atau pesta pernikahan atau pesta-pesta yang penting atau pesta-pesta yang sering dilaksanakan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Goa ini. Oke, selanjutnya di sebelah. Oke, ini adalah koleksi adat perkawinan keluarga bangsawan. Jadi ini baju-baju yang di depan saya ini adalah baju yang sering digunakan ketika ada salah satu keluarga dari pihak pejabat atau bangsawan atau keluarga kerajaan menikah. Jadi ini kita lihat coba. Oke, jadi ini adalah yang baju adat yang sering digunakan oleh para pejabat-pejabat ketika melakukan atau melaksanakan acara perkawinan. Oke, yang terakhir adalah ini pakaian adat putra mahkota bersama istri. Dalam sebuah kerajaan, khususnya di kerajaan Goa itu banyak sekali pakaian-pakaian yang mereka pakai. Jadi yang membedakan, ada beberapa membedakan pakaian ketika acara pesta, ada juga pakaiannya ketika mereka melaksanakan atau berkumpul bersama keluarga. Nah, ini yang mereka gunakan. Oke, guys, beginilah perjalanan kita pada siang hari ini di Kabupaten Goa. Mudah-mudahan perjalanan ini menjadi referensi bagi kalian yang menonton video ini untuk mendatangi tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, jika kalian mau tahu tentang wisata yang ada di Kabupaten Goa, Kabupaten Maros, Makassar, dan beberapa tempat yang lainnya, bisa kalian lihat di atas sini. Kemudian saya ucapkan juga kepada seluruh teman-teman yang sampai detik ini menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian. Dan kemudian kita akan bertemu di video-video yang akan datang. Terima kasih.